Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam pembahasan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kita masih berada pada pembahasan beriman kepada para Rasul Allah. Baik, kemudian setelahnya beliau mengatakan liqaulihi ta'ala, yang demikian karena firman Allah SWT, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-19. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Ucapan Allah, firman Allah, ad-din, kemudian setelahnya al-Islam. Para ulama menjelaskan, di sini dua-duanya sama-sama ma'rifah. Ada al semuanya, ad-din. Kemudian yang kedua ada al-Islam. Ini kalau isim inna dan juga khobar inna, dua-duanya ma'rifah seperti ini, menunjukkan bahwasanya di sana ada pembatasan. Di sana ada pembatasan. Biasanya isim inna ya ma'rifah, khabarnya adalah nakirah. Tapi di sini ternyata datang dalam bentuk dua-duanya ma'rifah. Nah, di antara maknanya adalah pembatasan, yaitu membatasi bahwasanya agama yang benar dan diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Ini maknanya. Baik Islam yang dibawa oleh para nabi dan juga para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW maupun Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka semuanya adalah Islam yang hak, yang benar, yang diterima oleh Allah. Tapi Islam yang dibawa oleh para nabi dan juga rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah untuk kaumnya. Adapun Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah untuk seluruh manusia. Kalau di sisi Allah inilah yang benar, maka Allah SWT tidak menerima selain agama Islam ini. Firman Allah indallah, di sisi Allah, menunjukkan bahwasanya mungkin kalau manusia, di sisi manusia yang benar ya agama dia. Orang Hindu menganggap bahwasanya agama dia yang benar. Orang Buddha juga demikian. Orang Majusi menganggap agama dia yang benar. Ini indahum, di sisi mereka. Adapun indallah, adapun di sisi Allah, maka yang benar hanyalah Islam, la ghair, tidak ada selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Wa qawlihi, dan juga firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Ini adalah ayat yang agung, ayat yang mulia, diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di hari Arafah, di hari Jumat. Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama ini. Dan kesempurnaan agama ini adalah nikmat yang luar biasa bagi pemeluk agama tersebut. Karena kalau sempurna berarti seluruhnya diatur, baik masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, masalah adab, diatur di dalam agama tersebut. Dan segala sesuatu yang sempurna itu adalah nikmat. Seorang memiliki rumah yang sempurna, memiliki mobil yang sempurna, memiliki pasangan yang sempurna, memiliki anak yang sempurna. Ini adalah kenikmatan tersendiri bagi seseorang. Termasuk di antaranya adalah memiliki agama yang sempurna. Seluruhnya diatur. Seluruh kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia disebutkan. Seluruh kejelekan, kemaksiatan yang memudarati manusia dilarang. Dan yang menyempurnakan di sini adalah Allah. Allah SWT dialah yang menyempurnakan. Kalau Allah SWT mengabarkan kepada kita bahwasanya agama ini adalah agama yang sempurna dan dialah yang menyempurnakan, menunjukkan tentang agungnya agama Islam ini. Sehingga tidak heran apabila ada sebagian orang-orang Yahudi yang mereka datang kepada Umar radhiyallahu taala anhu di zaman Umar. Kemudian mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law nazalat alaina ma'syarul yahud
lattakhadna dzalikal yaum 'aidan. Wahai Amirul Mukminin, satu ayat di dalam kitab kalian yang kalian baca, seandainya itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan itu sebagai hari turunnya sebagai hari raya bagi kami. Maka Umar bin Khattab beliau mengatakan, ayu ayat yang mana yang kalian maksud? Kemudian mereka membaca firman Allah ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, menunjukkan bahwasanya orang-orang Yahudi mengetahui tentang pentingnya kesempurnaan sebuah agama, sehingga mereka berani mengatakan ucapan seperti ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengabarkan kepada mereka, sungguh aku mengetahui di mana ayat ini turun, kapan ayat ini turun. Diturunkan ayat ini kepada Rasulullah SAW di hari Arafah, di hari Jumat, yaitu di Arafah. Kemudian Allah mengatakan, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku ini. Wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Menguatkan ayat yang sebelumnya tadi, bahwasanya yang diridhai oleh Allah, yang hak, yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam, tidak ada yang lain. Wa qawlihi wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama bagi dirinya, dia mencari di dunia ini selain agama Islam, ia melihat agama A, kemudian melihat apa yang diajarkan di dalamnya, kemudian melihat yang B dan seterusnya, mencari selain agama Islam. Bagaimanapun menurut dia baik agama tadi, kalau itu bukan agama Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Seandainya dia keliling seluruh dunia dan memeluk seluruh agama selain agama Islam dan berusaha untuk mencari dan berpindah-pindah dari satu agama ke agama yang lain, kalau itu bukan Islam, maka tidak akan diterima dari orang tersebut. Yang Allah terima hanya Islam saja. Wa raditu lakumul islama dinan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Di dunia dia habiskan waktunya, umurnya, usianya memeluk satu agama, mengeluarkan harta, menghabiskan waktu dan juga tenaganya, kemudian meninggal dunia, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Amalan yang dia lakukan ketika dia dalam keadaan masih memeluk agama selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah. Mungkin ada di sana orang-orang kafir yang bersedekah, memberi makan orang yang miskin. Mungkin ada di antara mereka yang membuatkan masjid, ada di antara mereka yang mengumrahkan, menghajikan. Apakah itu diterima dari mereka? Kalla, tidak akan diterima sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Makanya Allah mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Sudah capek di dunia tetapi dia tidak mendapatkan apapun di akhirat. Dan ini semakna dengan sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Karena seluruh apa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW berarti dia bukan bagian dari agama Islam. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.